Pemazmur berkata, lebih baik 1 hari dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Amin, saudara. Karena di tempat inilah kita merasakan kebaikan Tuhan secara korporat. Kita boleh bersama-sama memuji akan namanya. Nah, hari ini di bulan yang ke-10 kita memiliki tema yang baru, ya. Branching out, ya. Secara hurufiahnya memiliki pengertian bercabang keluar. Kalau kemudian kita membayangkan satu pohon, ketika kemudian dia mulai bertumbuh dan muncul 1 cabang, 2 cabang, 3 cabang, 4 cabang, kemudian ada rantingnya dan terus daunnya menjadi lebat. Itu artinya pohon itu adalah pohon yang baik. Pohon dengan pertumbuhan dan memiliki suatu pengharapan dia akan menghasilkan buah yang banyak. Kalau kita kemudian membaca bagaimana satu usaha dari usaha di satu tempat, kemudian semakin bertambah besar, akhirnya membuka cabang di tempat yang lain, di kota yang lain, dan semakin banyak, maka kita bisa membuat kesimpulan bahwa usaha itu mengalami kemajuan, usaha itu berkembang. Nah, demikian kalau sebuah organisasi ada pimpinan pusatnya, ya, kemudian setelah itu ada pimpinan daerahnya di setiap provinsi, ya, di tingkat 1, kemudian ada juga cabangnya, ya, di tingkat kabupaten kota, kemudian sampai rantingnya di kecamatan, di kelurahan. Maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa organisasi itu adalah organisasi yang besar karena memiliki banyak cabang, memiliki banyak ranting. Nah, demikian dengan pelayanan, jika sebuah sebuah gereja kemudian mulai dari satu tempat bertambah banyak dan kemudian membuka pelayanan yang baru dari satu kota ke kota yang lain, dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain, maka kita dapat membuat kesimpulan bahwa gereja itu adalah gereja yang berkembang. Amin, saudara. Dan hari ini kita mengharapkan bahwa pelayanan kita juga adalah pelayanan yang berkembang. Amin, saudara. Kita akan belajar bagaimana kemudian perkembangan itu bisa terjadi oleh karena peran serta dari semua komponen yang ada di dalam gereja. Baik itu gembalanya, para pengurusnya, mereka yang merupakan kaum profesional, dan para pengusaha ada di marketplace, bahkan para pelajar mahasiswa. Kalau semua komponen itu bergerak bersama-sama, maka pelayanan akan mengalami kemajuan yang sangat besar. Berapa banyak yang mengharapkan hal itu? Amin, saudara. Boleh lambaikan tangan? Ya, mari kita akan belajar dari tokoh yang bernama Paulus. Dia seorang rasul. Tapi dia bukan hanya bergerak sendiri, di samping dia punya teman-teman seperti Timotius, Titus, Filemon, seperti Silas, Barnabas, Apolos, orang-orang yang bekerja bersama-sama dalam panggilan pelayanan. Tapi Paulus juga ditopang oleh mereka yang ada di marketplace, yaitu kaum profesional, yaitu kaum pengusaha, businessman. Mari buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4. Kalau tidak keberatan, saya mengundang semua kita bangkit berdiri dan kita akan baca secara berganti-gantian 4 ayat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ini. Ayat 1 saya akan baca, kemudian jemaat ayat 2 dan gantian saya ayat 3, jemaat ayat 4. Ayat 1 dikatakan kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Silakan ayat 2. Ayatnya yang ketiga, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Silakan ayat 4. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk. Dari 4 ayat yang kita baca ini kita akan belajar bagaimana kemudian kolaborasi antara mereka yang dipanggil secara sepenuh waktu,
yang ditopang sepenuhnya oleh jemaat di dalam berbagai-bagai profesi. Entah itu pengusaha, pelajar, atau kemudian mereka yang ada yang istilah kerennya adalah marketplace. Dan 3 hal yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah bahwa Tuhan memakai kaum profesional dan para pengusaha di dalam menopang pelayanan. Di dalam ayatnya yang pertama sampai ayat 3 dikatakan kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Kalau di zaman sekarang ini mungkin ini adalah pengusaha properti. Pengusaha yang berusaha di bidang real estate atau perumahan, saudara ya. Dan kalau Paulus ya, pekerjaannya dia atau usahanya dia menopang pelayanan sepenuhnya. Hal yang utama yang dia lakukan adalah sebagai seorang rasul. Menetapkan para penatua, menetapkan para pelayan dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Yang kemudian ditopang dari usahanya, bahkan ditopang oleh para pengusaha. Ya, seperti Aquila dan Priscilla. Di dalam kisah sebelumnya ketika berada di Makedonia, di kota Filipi, maka Paulus ini ditopang oleh Lydia, seorang pengusaha kain ungu, saudara. Nah, kita boleh melihat bagaimana peran serta dari orang-orang di marketplace, dari mereka kaum bisnismen, kaum profesional. Karena amanat agung itu nggak bisa diselesaikan bukan hanya oleh satu generasi. Diselesaikan dari generasi ke generasi. Demikian juga amanat agung itu tidak bisa diselesaikan oleh mereka yang hanya panggilannya sebagai rasul, nabi, sebagai penginjil, sebagai pengajar atau sebagai gembala. Enggak bisa. Harus melibatkan semua komponen, semua potensi, semua sumber daya yang adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Katakan kiri kanan, Tuhan memanggil engkau untuk menggenapkan amanat agung. Amin, saudara. Jadi setiap kita ini dipanggil seperti Adam, saudara ya. Dia diberikan mandat untuk mengelola Taman Eden. Ketika Petrus berkata, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi ada fungsi keimamatan, ada fungsi pelayanan, penata layanan, tapi ada fungsi kerajaan. Kerajaan ini berbicara tentang marketplace, berbicara tentang kaum profesional dan dunia bisnis. Amin, saudara. Ya, jadi setiap kita dapat terlibat secara langsung di dalam panggilan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Aquila dan Priscilla yang menopang sepenuhnya pelayanan daripada Paulus bersama dengan teman-temannya. Kalau kemudian kita melihat sejarah perjalanan yang kisah-kisah bagaimana Tuhan memakai orang-orang dari latar belakang kaum profesional dan para pengusaha seperti misalnya Musa. Keluaran 3 ayat 1 dikatakan begini, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Mertuanya punya perusahaan peternakan, saudara. Dan Musa kerja di mana? Di peternakan daripada mertuanya. Dia tidak di dalam posisi lagi nganggur. Kemudian dipanggil oleh Tuhan untuk kembali ke Mesir. Karena aku memakai engkau untuk membebaskan umatku Israel. Dia lagi giatnya di dalam bekerja. Dia lagi sedang memiliki kesibukan, yaitu menggembalakan kambing domba milik daripada mertuanya. Kita juga melihat Daud, saudara. Daud ini backgroundnya adalah dari gembala kambing domba. Kemudian Tuhan panggil dia untuk menggembalakan umatnya Israel. Dari 1 Samuel pasal 16 ayat 11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu.
tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Jadi Daud ini menggembalakan kambing domba. Tidak banyak memang, hanya 2 atau 3 kambing domba, saudara. Tapi yang luar biasa adalah bahwa Daud sekalipun hanya 2 atau 3, dia menggembalakan dengan kesungguhan hatinya, dengan ketulusan hatinya. Ketika datang beruang, ketika datang ancaman, yang dia lakukan apa? Dia bunuh, saudara. Dia enggak biarkan kemudian kambing domba yang hanya 2-3 ekor itu dimakan oleh musuh, saudara. Kalau kemudian dia tidak bertanggung jawab, kalau kemudian dia tidak senang dengan tugas yang diberikan oleh papanya, saudara. Mungkin ketika kemudian datang singa, datang beruang, ya udah biarin aja diterkam dan aku udah bebas tugas. Jadi dia lagi punya pekerjaan, ya, sebagai gembala kambing domba. Bukan hanya itu, Elisa ini lebih hebat lagi menurut saya, saudara. Setelah Elia pergi dari sana, 1 Raja-Raja 19 ayat 19. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Sarfat yang sedang membajak dengan ke-12 pasang lembu. Kalau kita biasa melihat orang lagi bajak di sawah, biasanya sepasang, saudara. Ini 12 pasang, artinya lembunya berapa? Kalau kemudian dalam 1 pasang lembu itu ada 2 lembu, berarti ada 24 ekor, saudara. Ini benar-benar luar biasa, mengerahkan semua potensinya. Untuk apa? Untuk membaca, saudara. Dan dalam keadaan yang lagi giat-giatnya, dia menjadi suksesor dari seorang nabi yang bisa mendatangkan api dari langit, saudara. Bahkan bukan hanya itu, dia diberikan double portion, saudara. 2 kali ganda daripada urapan yang bekerja pada Elia, kemudian bekerja pada Elisa. Jadi Elisa ini tidak posisi dalam keadaan yang lagi nganggur, saudara. Dia lagi giat-giatnya, bahkan Nehemia dia seorang juru minuman. Juru minuman itu adalah pekerjaan yang memang benar-benar kepercayaan daripada raja. Sebab dia yang menjadi tameng untuk keselamatan dari raja. Kalau raja mau minum, dia harus terlebih dahulu yang kemudian harus tesnya dulu. Jadi kalau kemudian ada racun di dalamnya, ya udah dia yang jadi tameng daripada raja. Itu Nehemia sebagai juru minuman raja. Bahkan para muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, anak-anak Zebedeus adalah penjala ikan yang didatangi oleh Tuhan lagi membersihkan jala, saudara. Jadi lagi giatnya. Matius, pemungut cukai. Kita melihat bahwa orang-orang kaum profesional ini adalah orang-orang yang rajin. Orang-orang yang giat. Nah, sebagai profesional mau dipakai oleh Tuhan, maka kita harus rajin. Kita harus berupaya dengan segala kemampuan kita. Karena Tuhan memberkati semua orang kecuali orang malas, saudara. Amin, saudara. Tuhan memberkati semua orang, tapi dia tidak akan memberkati orang yang malas. Yo, katakan kiri kanan, harus giat, harus rajin. Jangan sampai karena bosnya sama-sama satu gereja kemudian kita bekerja ala kadarnya, saudara. Sebab ada, saudara, saya melayani jemaat IFJ Manado punya usaha, saudara. Usahanya bergerak di bidang dia yang interior, itu desain interior. Kemudian dia jual spring bed dan peralatan-peralatan untuk yang interior itu. Kemudian dia mempekerjakan jemaat, keselnya nggak karuan. Kenapa? Mau dipecat, diberhentikan, satu jemaat, saudara. Mau tetap dipertahankan, ya pekerjaannya kayaknya model begitu, dia dalam tanda petik memanfaatkan kebaikan. Kita kalau bekerja, kalau Tuhan kita satu gereja harus lebih giat, saudara. Amin. Keberadaan kita di dalam dunia kerja harus membuat bos kita, saudara, harus berpikir 1000 kali untuk memberhentikan kita. Karena akan sangat rugi besar. Karena itu harus giat. Amin, saudara. Harus rajin. Karena bakat aja nggak cukup. Amsal 12 ayat 24. Ini nasihat Salomo kepada orang yang malas. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang kalau udah kerja sangat terpaksa itu udah beban yang begitu berat. Tapi kalau orang itu rajin, mau dari posisi apapun, dari kepercayaan yang kecil, kalau dia rajin, dia pasti akan diberikan otoritas yang lebih besar. Dia pasti akan diberikan kekuasaan. Lihat bagaimana Yusuf, saudara.
dipercayakan untuk mengelola seluruh rumah Potifar. Ketika di penjara, bahkan seorang tahanan bisa dipercaya oleh kalapas, saudara. Untuk apa? Pengelolaan di penjara. Itu kan suatu hal yang hebat, saudara. Kenapa? Karena dia rajin. Dia diberkati Tuhan. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Ayat ini mengatakan kalau malas itu menjadi bagian hidup kita, maka kemiskinan itu akan datang sebagai satu tentara menyerbu, saudara. Orang yang malas hidupnya miskin. Orang yang rajin dia memegang kekuasaan. Karena itu ingatkan kembali harus giat dalam bekerja. Amin. Tunjukkan prestasi. Tunjukkan hal yang terbaik. Tuhan bisa memberkati dengan caranya yang luar biasa. Matius 25 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-30. Ini berbicara tentang perumpamaan talenta. Ada yang dikasih 1, ada yang kasih 2, ada yang kasih 5. Dan kemudian tuannya pergi. Dan saat kembali dia mendapati dikumpul kembali. Yang 5 dia upayakan dan terjadi pelipat gandaan. Menjadi 10. Yang 2 menjadi 4. Yang 1 menjadi 2. Oh enggak, yang 1 tetap 1. Kenapa? Karena dibiarkan, tidak diusahakan, tidak dikerjakan. Nah, siapa yang dikecam oleh Tuhan? Dia begitu marah sekali kepada orang yang malas, yang tidak mengerjakan, yang kemudian mengubur talentanya. Persoalannya bukan berapa banyak talenta yang ada pada kita. Persoalannya kita mau kerjakan apa enggak. Sebab reward yang datang dari Tuhan. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah melakukan pekerjaan yang baik. Masuklah dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi bukan soal urusan kita punya talenta, kita punya bakat. Tapi apakah kemudian kita mengerjakannya apa tidak? CR7 atau Cristiano Ronaldo. Dia adalah seorang atlet, secara khusus sepak bola. Banyak dari antara yang hadir di sini ya tahulah CR7. Dia berkata seperti ini bahwa talenta itu tidak ada artinya tanpa kerja keras. Dan dia buktikan, saudara. Secara talenta ya dia kalah jauh dengan orang-orang dari Amerika Latin. Terutama ya Argentina atau Brasil, saudara. Kalau Brasil soal talenta sepak bola itu gudangnya, saudara. Tapi dia kemudian bekerja dengan sangat keras. Berlatih saat yang lainnya istirahat, dia terus berlatih. Bahkan kemudian dia mendisiplinkan diri hanya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bisa menopang akan karirnya dia sebagai pemain sepak bola. Di satu momen bahkan kemudian dia membuat suatu gerakan hanya menggeser botol Coca-Cola aja. Kerugian dari perusahaan Coca-Cola bisa triliunan, saudara. Itu hanya menggeser aja. Kenapa? Dia bukan memiliki pola hidup yang kemudian mengkonsumsi untuk minuman yang seperti itu. Dan karena kerja kerasnya, saudara. Yang luar biasa adalah bahwa dia sampai dengan saat ini adalah pemegang rekor sebagai pemain sepak bola yang terbanyak membobol gawang lawan untuk satu negara. Jadi rekor abadi, belum ada yang memecahkan. Dia melewati rekor dari Ali Dayai. Pemain Iran yang sebelumnya dia memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak untuk kompetisi resmi untuk satu negara. Dia juga masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak untuk kompetisi paling elit klub sepak bola di Eropa. UEFA Champions League, saudara. Ya, hanya mungkin sekarang selisihnya 14 gol dengan urutan yang kedua, saudara. Ya, kalau kemudian yang keduanya mencetak gol terus 15 bisa terlampaui. Karena CR7 ini enggak berkompetisi di kompetisi elit ini untuk saat ini. Kemudian apalagi prestasinya? Dia memenangkan penghargaan sebanyak 5 kali sebagai pemain terbaik dunia, saudara. Hanya kalah dari satu pemain yang memang sangat talenta sekali, sangat brilian sekali, saudara. Tapi karena disiplinnya, karena kerja kerasnya, dia bisa melampaui para pemain-pemain yang sangat bertalenta dari Amerika Latin, saudara. Luar biasa. Kenapa? Karena dia bekerja keras. Yuk ingatkan kembali, harus giat bekerja. Giat berupaya, melakukan yang terbaik. Seperti nasihat di dalam Kolose 3:23. Kerjakanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin, saudara. Kemudian hal yang kedua, kita boleh belajar bahwa
kaum profesional dan pengusaha dapat menopang pelayanan melalui materi atau melalui dana. Saya yakin melalui usaha itu adalah sebuah sarana, bukan hanya memberkati untuk memenuhi kebutuhan daripada setiap para pengusaha atau kaum profesi. Tapi ada nilai-nilai yang harus kita tabur di dalam kerajaan Allah. Amin, saudara. Mari kita membaca ayatnya terlebih dahulu, ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 3 sampai 4. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, yaitu Paulus, tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ini Paulus dalam perjalanannya selalu disertai orang, saudara. Dan di sini kemudian ketemu dengan Aquila dan Priscilla yang merupakan pengusaha tukang kemah, saudara ya. Paulusnya tinggal dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Itu tinggalnya bukan 1-2 hari, 1-2 minggu. Itu 1,5 tahun, waktu yang lama. Dan kalau dia tinggal di penginapan atau di hotel, saudara, itu artinya ada biaya akomodasi. Lah kalau kemudian tinggal kepada seorang pengusaha, ya akomodasi free lah, saudara ya. Jadi ditopang, saudara ya. Tidak perlu akomodasi, ya. Bukan hanya itu, ya kemungkinannya juga konsumsi, saudara. Ya, dalam 1,5 tahun itu kemungkinannya. Kemungkinan yang lain mungkin ditransportasi, saudara ya. Ditransportasi. Jadi bagaimana kemudian Aquila dan Priscilla ini menopang pekerjaan pelayanan, kebutuhan-kebutuhan pelayanan dari seorang rasul. Kalau kemudian ketika di Filipi bagaimana Lydia mendesak, sudah. Saat dia kemudian percaya kepada Tuhan, memberi diri dibaptis, dia mendesak sampai Paulus menerima untuk tinggal di rumah daripada Lydia, saudara. Nah, ini peran serta daripada kaum profesional dan mereka yang merupakan orang-orang pengusaha dipercayakan untuk mengelola, saudara. Sebab sama seperti kepada Adam untuk mengelola, kita itu bukan ownership, sudah. Kita bukan pemilik. Setiap berkat yang dari Tuhan itu adalah kepunyaan Tuhan kepada kita, diberikan penata layanan untuk kita kelola. Karena itu perlu untuk kita bisa berdoa supaya setiap keuntungan yang kita peroleh itu bisa memberikan kontribusi untuk pekerjaan pelayanan, saudara. Amin, saudara. Adalah bagus kalau kemudian kita memberikan persepuluhan. Adalah bagus kita memberikan persembahan syukur. Adalah bagus kalau kemudian setiap kita menopang pekerjaan pelayanan, penginjilan, dunia misi dan lain sebagainya. Dalam pembangunan gereja, saudara. Itu adalah hal yang betul-betul sangat berfaedah dan mendukung sepenuhnya pekerjaan pelayanan. Amin, saudara. Kalau kemudian kita dapat mengelola dengan baik, bahwa ada hukum ketika kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepercayaan untuk perkara-perkara yang besar, saudara. Amin, saudara. Satu orang, saudara, mungkin sebagian besar dari jemaat yang namanya Bapak Hengki Wijaya. Dia itu di awalnya sebagai seorang kontraktor dan pengusaha memiliki toko bangunan. Berjemaat di IFJ Manado dalam kondisi gerejanya yang belum terselesaikan dengan baik, saudara. Kemudian datang sebuah keprihatinan di hatinya, saya ini kontraktor. Dan kondisi gereja saya seperti ini. Maka kemudian tergeraklah dia untuk mulai secara keuangan, saudara, mengelola dan membangun gereja. Dan kemudian House of Restoration bisa selesai pada 2009. Bukan kemudian hanya gedung gerejanya, tapi juga bahkan dia buat kolam baptisan. Gak tanggung-tanggung dengan ukuran 10 meter kali 7 kali 1,2 kedalamannya, saudara ya. Ya, jadi kolam baptisan yang setara dengan kolam renang, saudara. Dan apakah kemudian berhenti setelah House of Restoration selesai? Enggak. Dia bantu pelayanan yang pembangunan gereja di Tamako.
Dia bantu pembangunan gereja di Patokan. Dia bantu pembangunan gereja di Tobelo sampai mau diresmikan. Dia kemudian support pembangunan gereja yang ada di Ratahan. Dia support pembangunan gereja di IFJ Pelangoan. Dan yang luar biasa adalah bahwa Tuhan tidak mau berhutang. Terjadi suatu pertumbuhan secara usaha dan keuangan. Dari seorang kontraktor dan seorang yang memiliki toko bangunannya semakin besar. Kemudian mulai bergerak di dalam usaha membuat kos. Setelah itu kemudian mulai usaha food court, ada usaha restoran, saudara. Kemudian sekarang bergerak di usaha hotel, saudara. Dari satu tempat kemudian sudah buka cabang di Kota Mubagu, buka kemudian di Tobelo. Tuhan tidak mau berhutang. Kalau setiap kita dapat mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih. Karena setiap berkat bukan hanya kemudian dipakai untuk kebutuhan kita dan keluarga kita. Kalau kita ini jadi laut Galilea, menerima aliran sungai dan kemudian keluar lagi, maka di dalamnya ada kehidupan, saudara. Tapi kalau laut mati hanya menerima, gak ada kemudian jalan keluarnya. Ke apapun yang di dalamnya akan mati. Seperti Danau Tondano, saudara. Yang menerima aliran air dari sungai-sungai kecil, dari Uluna, dari sekitarnya. Kemudian mengalirkannya kembali melalui sungai Tondano. Maka kemudian berkeriapanlah segala yang hidup. Ada Nikenya di sana. Ada mujairnya, payangkanya, kolombinya. Dan begitu banyak sekali. Kenapa? Karena ada yang masuk, ada yang keluar. Kehidupan ada. Nah setiap kita ketika kita ini terima berkat, kasih berkat kembali. Amin, saudara. Itu yang Tuhan harapkan daripada setiap kaum profesional dan orang-orang yang bergerak di dunia usaha. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, saudara, bahwa kaum profesional dan pengusaha bahkan dapat dipakai menjadi seorang gembala. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 19 dikatakan begini, salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Jadi Aquila dan Priscilla ini memiliki jemaat di rumah. Yang namanya jemaat itu berarti apa? Anggota gereja. Yang namanya jemaat itu murid Tuhan. Ya kalau di tempat kita kan ada kategori covenant, ya jemaat yang covenant, jemaat yang simpatisan, jemaat yang sekedar pengunjung sudah. Tapi kalau yang namanya memang jemaat, disebut jemaat, itu berarti adalah seorang murid. Dan itu ada di mana? Di rumah mereka. Mungkin kalau kemudian konteks kita adalah ada care leader, ada eye care-nya saudara di dalam rumah. Dan kemudian siapa yang menggembalakan? Yaitu orang-orang yang para pengusaha, yaitu mereka yang ada di marketplace saudara. Nah siapa kemudian menjadi jemaatnya? Itu mungkin anak-anak mereka saudara. Dari Aquila dan Priscilla. Mungkin itu juga adalah orang yang bekerja di usaha mereka saudara. Ya, jadi karena dikatakan di sini ada jemaat di rumah mereka, berarti Aquila dan Priscilla ini menjadi leadernya, saudara. Nah setiap kita yang bergerak di dunia usaha, kalau kemudian punya usaha ada 2-3 orang karyawan, mungkin bisa secara simpelnya saudara, sederhananya, ya bisa seminggu sekali atau sebulan sekali saudara ya. Ya pimpin untuk kemudian bisa menyanyi satu lagu, membaca firman saudara ya, satu perikop, satu pasal. Dan kemudian bisa berdoa bersama-sama. Bukankah itu sudah merupakan sebuah ibadah, sebuah hal ketika firman diperdengarkan kita nggak tahu. Karena dikatakan saya menabur, ya Paulus menabur, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bagian kita memperdengarkan firman, siapa tahu. Kemudian terjadi sesuatu. Amin saudara. Karena firman yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan percuma. Ya, jadi saya mendorong untuk para pengusaha yang punya usaha.
Boleh seperti keluarga daripada Ko Epi dan Cisusan ya, yang setiap awal bulan mengumpulkan semua karyawannya ya, yang gudang plastik, yang Fed 4K dan Tropical kumpul untuk kemudian ibadah bersama. Itu bukankah sudah memberikan suatu impact saudara? Untuk bercabang keluar. Amin saudara. Ya saya mendorong di sini para pengusaha atau kaum profesional. Mulai kemudian setiap kita itu bisa memimpin jemaat. Di mana? Di tempat kerja kita. Di mana? Di rumah kita. Kalau kemudian kita ini terlibat seperti ini saudara. Saya yakin seperti Yerusalem yang kemudian dipenuhi dengan pengajaran para rasul. Yang kemudian mulai menyebar ke Yudea, ke Samaria, ke kota-kota di Eropa, ya Makedonia, Filipi, Korintus, Efesus, Tesalonika dan seterusnya. Maka kita bisa memanukan dari rumah kita masing-masing. Bisa punya I care demi I care, I care demi I care. Dari tempat usaha kita ada pujian di sana. Saya yakin itu akan membuat Injil daripada Yesus Kristus akan semakin menyebar. Dan Tuhan bisa mempercayakan hal-hal yang lebih lagi. Amin saudara. 3 hal inilah yang ingin saya sampaikan supaya setiap kita bisa bercabang keluar. Setiap kita boleh mengembangkan potensi yang Tuhan beri. Karena Tuhan memakai orang-orang dari dunia usaha, dari marketplace, kaum profesional. Untuk bersama-sama menggenapkan amanat agungnya. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati.